Selamat datang di video ini. Eropa saat ini terjebak dalam krisis energi yang terjadi lebih cepat dari perkiraan siapapun. Strategi energi terbaru Rusia tidak hanya memperketat pasokan gas tetapi juga membuat Eropa berjuang mencari solusi untuk bertahan di musim dingin. Ini bukan sekadar kemunduran biasa, melainkan strategi yang diperhitungkan dengan cermat. Strategi ini mengancam perekonomian Eropa, memecah belah kesatuan politiknya, dan membentuk kembali pasar energi global. Krisis ini bukan sekadar masalah energi, ini adalah peringatan bagi Eropa dan negara-negara lain. Penting untuk memahami bagaimana krisis ini terjadi secara real-time dan mengapa situasinya mungkin jauh lebih buruk daripada yang diperkirakan kebanyakan orang. Austria, yang memainkan peran penting dalam pasokan gas Eropa, baru saja mengumumkan bahwa Rusia telah sepenuhnya menghentikan pasokan gasnya. Meski Austria bukan konsumen terbesar gas Rusia, negara ini bertindak sebagai penghubung penting dalam menyalurkan energi ke wilayah lain di Eropa. Dengan terputusnya pasokan, peta energi Eropa menjadi kacau. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Austria, tetapi juga oleh negara-negara seperti Italia, Hongaria, dan Slovakia yang terhubung melalui jaringan pipa Austria. Keamanan energi kini bukan lagi sekadar masalah ekonomi, melainkan masalah stabilitas nasional. Rusia, meski menarik kembali pasokan langsung ke Eropa, masih memanfaatkan celah dengan menjual gasnya kembali melalui perantara. Ini memungkinkan Moskow untuk tetap mendapatkan keuntungan dari kebutuhan energi Eropa sekaligus menjaga kawasan ini dalam ketergantungan yang tinggi. Strategi ini cerdas sekaligus mendestabilisasi. Akibatnya, biaya energi bagi negara-negara Eropa meningkat karena mereka terpaksa bergantung pada sumber-sumber yang lebih mahal dan tidak langsung. Ini adalah permainan tekanan yang dihadapi Eropa, dengan pilihan antara tunduk pada harga tinggi atau mengambil risiko keruntuhan industri dan ekonomi. Eropa tidak sampai dalam situasi ini secara tiba-tiba. Selama lebih dari 1 dekade, negara-negara di benua ini mengandalkan gas Rusia sebagai sumber energi yang murah dan dapat diandalkan. Jerman, misalnya, membangun kekuatan industrinya berdasarkan fondasi ini, sementara Italia dan Austria mengikuti jalur yang sama. Namun, ketika ketegangan antara Rusia dan Ukraina meningkat, Eropa mulai menyadari betapa gentingnya posisinya. Realisasi ini datang terlambat, dan peralihan dari ketergantungan energi Rusia tidak pernah menjadi proses yang mudah. Eropa kini menuai konsekuensi dari keputusan yang dibuat bertahun-tahun lalu, keputusan yang lebih memprioritaskan biaya dan kenyamanan dibandingkan keamanan jangka panjang. Ketika Rusia mulai memperketat pasokan gas, Eropa bergerak cepat untuk mengamankan sumber alternatif. Para pemimpin menandatangani kesepakatan untuk membeli LNG dari Amerika Serikat, meningkatkan impor dari Norwegia, dan menjajaki kemitraan dengan negara-negara seperti Qatar dan Iran. Namun, di atas kertas, langkah-langkah ini tampak menjanjikan, tetapi kenyataannya lebih kompleks. Infrastruktur energi Eropa tidak dirancang untuk menghadapi perubahan drastis ini. Terminal LNG mahal dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Kapasitas jaringan pipa yang ada terbatas. Bahkan Norwegia, salah satu sekutu energi paling andal Eropa, hanya dapat meningkatkan produksi hingga tingkat tertentu. Sementara itu, negosiasi dengan Iran terkendala oleh kompleksitas geopolitik yang mengelilingi hubungan tersebut. Dampak dari krisis ini sudah mulai dirasakan. Industri-industri di Eropa mengurangi produksi, dan beberapa bahkan terpaksa tutup. Ini bukan lagi sekadar masalah tagihan energi yang membengkak, tetapi soal kelangsungan hidup ekonomi Eropa. Sektor kimia dan otomotif di Jerman, yang telah lama mengandalkan energi stabil dan terjangkau untuk mempertahankan keunggulan kompetitif mereka, kini menghadapi tekanan besar akibat meroketnya harga gas. Industri-industri ini dipaksa mengambil keputusan sulit seperti memberhentikan pekerja, merelokasi operasi, atau bahkan menghentikan produksi sepenuhnya. Usaha kecil dan menengah, khususnya di Eropa Selatan, berada dalam posisi yang lebih rentan. Banyak yang memperingatkan bahwa tanpa bantuan segera, mereka akan terpaksa menutup usaha mereka secara permanen. Gelombang penutupan dan hilangnya pekerjaan ini menciptakan efek riak yang mengancam perekonomian Eropa secara keseluruhan.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh dunia usaha, tetapi juga oleh jutaan keluarga di seluruh Eropa. Tagihan utilitas melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di negara-negara seperti Italia dan Spanyol, biaya energi bulanan telah menyamai, atau bahkan melampaui, pembayaran sewa atau hipotek rumah tangga. Pemerintah di berbagai negara telah berusaha meredakan krisis ini melalui subsidi dan pembatasan harga. Namun, langkah-langkah ini hanyalah solusi sementara yang tidak menangani akar permasalahan. Saat musim dingin semakin dekat, keluarga-keluarga harus menghadapi pilihan sulit seperti mengurangi pengeluaran bahan makanan, menunda pembayaran tagihan medis, atau mematikan pemanas sepenuhnya. Fenomena ini menciptakan bentuk kemiskinan baru di Eropa, yaitu kemiskinan energi, yang mengingatkan bahwa krisis ini bukan hanya masalah ekonomi atau geopolitik, tetapi juga masalah kemanusiaan. Jerman, sebagai negara dengan perekonomian dan industri terbesar di Eropa, menghadapi tantangan besar. Sektor manufaktur Jerman, yang selama ini berkembang pesat berkat gas murah dari Rusia, kini terancam. Gas tersebut menjadi bahan bakar utama untuk produksi barang mulai dari bahan kimia hingga mobil mewah. Dengan berkurangnya pasokan gas, Jerman mengalami penurunan produksi industri, penurunan ekspor, serta merosotnya kepercayaan investor. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Meskipun Jerman memiliki ambisi besar dalam transisi ke energi terbarukan, langkah-langkah ini belum cukup untuk menutup kesenjangan energi yang ada. Penolakan pelabuhan-pelabuhan Jerman terhadap kargo Rusia semakin memperburuk rantai pasok, menyoroti ketergantungan negara tersebut pada sumber energi eksternal. Ketergantungan ini telah lama menjadi kelemahan di balik kebanggaan Uni Eropa sebagai blok yang bersatu. Namun, krisis energi telah memperlihatkan keretakan dalam solidaritas Uni Eropa. Sementara beberapa negara mendorong solusi kolektif, negara-negara lain mengambil langkah mereka sendiri, termasuk menjalin kesepakatan dengan Rusia atau memprioritaskan kebutuhan energi nasional masing-masing. Perpecahan ini mempersulit Eropa untuk menghadirkan strategi yang terkoordinasi. Tanpa pendekatan bersama, negara-negara di Eropa berisiko mengejar tujuan yang berbeda, memperlambat kemajuan kolektif, dan membuat benua ini semakin rentan terhadap tekanan eksternal. Dampak krisis energi ini tidak hanya terbatas pada Eropa. Pasar global juga merasakan imbasnya, dengan harga energi yang melonjak dan meningkatnya persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas. Di Asia, misalnya, negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan kini bersaing dengan Eropa untuk mendapatkan pasokan LNG. Hal ini mendorong harga LNG semakin tinggi, memperketat pasar, dan menciptakan ketegangan global. Negara-negara berkembang, yang tidak memiliki daya saing dalam pasar energi ini, semakin terpinggirkan. Mereka menghadapi ancaman kekurangan energi yang parah, memperburuk ketidaksetaraan global. Krisis energi Eropa, dengan efeknya yang meluas, menjadi pengingat akan kerentanan sistem energi dunia dalam menghadapi guncangan geopolitik dan ekonomi. Saat ini, Rusia mengalihkan ekspor energinya ke negara-negara seperti Tiongkok dan India. Langkah ini tidak hanya memperkuat hubungan Rusia dengan negara-negara tersebut, tetapi juga mengubah peta aliansi energi global. Eropa, di sisi lain, menghadapi jalan penuh tantangan dalam menangani krisis ini. Solusi jangka pendek, seperti konservasi energi dan subsidi, mungkin memberikan bantuan sementara, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah secara mendasar. Dalam jangka panjang, Eropa perlu melakukan langkah-langkah besar seperti membangun infrastruktur baru dan mempercepat transisi ke energi terbarukan, yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk diwujudkan. Ada beberapa skenario yang kemungkinan besar akan terjadi. Percepatan energi terbarukan. Eropa kemungkinan besar akan melipat gandakan upaya untuk menggunakan tenaga surya, angin, dan sumber energi terbarukan lainnya. Namun, transisi ini membutuhkan waktu, investasi besar, dan peningkatan kapasitas teknologi. Negosiasi dengan Rusia. Beberapa negara mungkin akan mendesak untuk membuka kembali dialog dengan Moskow guna mengamankan pasokan energi. Meski langkah ini secara politik sulit diterima,
Hal ini dapat menjadi jalan keluar untuk mengurangi tekanan langsung terhadap perekonomian. Menjajaki kemitraan baru. Eropa juga dapat memperdalam hubungan dengan pemasok energi alternatif seperti Qatar dan negara-negara Afrika. Namun, tantangan logistik dan dinamika geopolitik akan tetap menjadi hambatan. Yang jelas, Eropa tidak dapat lagi mengandalkan status quo. Benua ini memerlukan tindakan tegas dan berani untuk mengatasi kerentanan yang muncul akibat krisis ini. Krisis energi ini adalah sebuah kisah peringatan bagi negara-negara lain. Ini menggarisbawahi bahaya ketergantungan berlebihan pada satu pemasok dan menyoroti pentingnya diversifikasi sumber energi. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan India memantau situasi di Eropa dengan cermat, menjadikannya studi kasus untuk memperkuat strategi ketahanan energi mereka sendiri. Langkah-langkah tersebut meliputi investasi pada energi terbarukan, mengamankan rantai pasokan yang beragam, mengembangkan sumber daya energi domestik. Perlombaan global untuk meraih kemerdekaan energi semakin mempercepat. Eropa kini berada pada momen penting dalam sejarahnya. Pilihan-pilihan yang diambil saat ini akan menentukan bukan hanya masa depan energi di benua ini, tetapi juga stabilitas ekonominya, kesatuan politik, dan pengaruhnya di tingkat global. Krisis ini telah membuka lapisan-lapisan kerentanan yang telah bertahun-tahun terbentuk, memaksa Eropa untuk menghadapi kenyataan pahit tentang ketergantungan energi dan kesiapsiagaan. Apa yang akan terjadi selanjutnya tidak hanya mengenai jaringan pipa dan kebijakan energi, tetapi juga tentang kemampuan negara-negara untuk beradaptasi dalam era ketidakpastian di pasar energi global. Akankah Eropa bangkit menghadapi tantangan ini? Ataukah benua ini akan terpecah akibat tekanan ekonomi dan geopolitik? Dampaknya tidak hanya terbatas di Eropa. Krisis ini memiliki potensi untuk menyebar, memengaruhi keamanan energi, perdagangan global, dan aliansi geopolitik selama beberapa dekade mendatang. Ini lebih dari sekadar titik balik, ini adalah ujian ketahanan dan visi masa depan yang akan menentukan posisi Eropa di dunia yang terus berubah. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.